Untuk pembuka nih Bang ya. Abid Abid sadar dan Abid meyakini bahwa hidup yang tidak memiliki tujuan itu lebih menakutkan dibanding kematian. Oke. Oke, selamat datang kembali di podcast Posisi. Hari ini kita kedatangan teman sekaligus kawan berdiskusi, yaitu kita panggilnya dengan sebutan Mas Abid. Menyala memang. Gimana, Mas Abid, sehat? Alhamdulillah sehat. Bangku. Dari mana saja tadi? Tadi adalah beberapa agenda yang memang jadi sedikit telat kan. Oke, iya soalnya saya tunggu-tunggu, nggak nyampe nih orang kita jadi podcast atau enggak ini. Betul. Jadi saya mau ngajak Mas Abid kita ngobrol-ngobrol dulu persoalan dunia perkuliahan, dunia keorganisasian. Gimana nih? Abid sekarang semester berapa? Semester akhir Bang. Oh, akhir. Semester akhir. Udah lagi nyusun skripsi. Oh iya, tapi Abid ternyata orang Minang. bukan orang Jakarta. Bukan. Saya kira orang Jakarta awalnya. Serius? Kalau garis keturunan ada daerah Sumatera Barat, Minang. Pantas, saya baru tahu pas kemarin tuh saya lihat foto kau. Pas lagi ini di perkumpulan Minang kan? Betul. Saya ternyata anak ini orang Minang, saya kira orang Betawi, orang Jakarta asli. Besar di Jakarta, betul. Besar dari lahir, dari kecil sampai sekarang di Jakarta. Cuman irisan suku Minang. Oh iya. Pantas saya lihat ada main-main di teman-teman. Betul. Minang. Kebetulan aktif juga di organisasi Minang kan. Oh, aktif di sana? Aktif, alhamdulillah. Oh iya baik. Jadi gimana perkuliahannya? Sejauh ini alhamdulillah. Kalau untuk akademis masih kita usahakan sampai sarjana. Oh iya. Insya Allah masih sesuai lah sampai 8 semester ya. Harus itu. Harus sampai 8 semester, jangan saya. Salah satu tantangan organisator kan itu ya kan? Oh iya. Tantangannya adalah lebih daripada 8 semester kan? Iya. Saya berapa? 9 tapi. 9. Enggak menjalan 10. Kirain 14 kan, Anda aktivis banget kan? Enggak, jadi, saya walaupun aktif berorganisasi, tapi perkuliahan saya bilang harus saya selesai tepat waktu. Betul. Walaupun lewat waktu, minimal dia 1 semester atau 2 semester lah. Saya nggak mau lama-lama. Saya awal-awalnya mau tugas akhir, saya nggak bisa kan, karena masih beberapa kendala kan. Betul. Nah, kalau Abid gimana? Kondisi perkuliahan keorganisasian gimana? Jalan lancar atau ya kalau baik-baik? Kalau keorganisasian alhamdulillah di internal berjalan. Ya. Terus juga di eksternal berjalan juga, primordial alhamdulillah juga. Oke. Salah satu jadi mahasiswa pada saat itu juga sempat berpikir bahwa kayaknya harus ngejejakin nih organisasi yang lingkupnya mahasiswa di mana-mana gitu. Tapi tunggu, pertanyaan. Abid jurusan apa? Pendidikan bimbingan konseling. Oh, pendidikan bimbingan konseling. Saya kira sejarah. Enggak, pendidikan di BK. Oh, BK. Tuh. Kenapa ambil BK? Jadi agak panjang sih nih. Jadi kalau kenapa BK ya kan yang dituju, iya. Awalnya Abi tuh waktu SMA Bang punya pemetaan diri tuh. Jadi udah dari SMA tuh punya pemetaan diri. Karena memang base daripada Abid pribadi itu orangnya harus dinamis gitu dan juga sistematis. Oke. Jadi dipetain tuh, walaupun dulu cuma mikir bahwa kalau kuliah di sini enak kali nih gitu kan, karena orang-orang rata-rata kuliahnya di situ. Ya. Terus jurusannya ini nih kayaknya asik nih gitu kan. Asik. Akhirnya pas lulus sekolah ya pada saat sekolah juga cuman berpikir bahwa kuliah di sini doang, nggak memikirkan proses menuju ke sana. Iya. Akhirnya terbentur sama keadaan, pengennya psikologi, malah nyerempet ke BK. Betul, walaupun di BK juga disiplin ilmunya mayoritas 80% kita ke psikologi,
20%-nya pendidikan gitu. Oh iya. Tapi kenapa milihnya di kampus Unindra. Unindra? Nah ini juga lucu nih Bang. Jadi dulu tuh Abid sebelum di Unindra pernah di UHAMKA. Oh UHAMKA. Pernah di UHAMKA. Itu 2 semester. Jadi pada saat waktu petain diri untuk masuk di kuliah universitas negeri, tiga-tiganya nggak lolos. Akhirnya masuklah ke universitas di UHAMKA. Awalnya udah mikir tuh Bang, di UHAMKA mahal nih gitu kan. Mahal. Ya kan? Ternyata ada KJMU dulu tuh. KJMU kartu Jakarta mahasiswa unggul gitu. Oh, kartu Jakarta mahasiswa Kayak unggul. KJP lah, tapi tingkatnya mahasiswa. Mahasiswa. Betul. Sekarang kan masih berlaku tuh. Betul. Nah, pada saat itu Abid mikir kalau misalnya tanpa beasiswa nih masuk di UHAMKA, kayaknya nggak bakal ketutup. Repot juga. Betul, karena kita tahu lah, kita kan pribadi nih yang tahu pemasukan keluarga kan. Kayaknya nggak bakal ketutup nih. Karena ada tantangan untuk coba beasiswa ini, cobalah. Adu nasib ceritanya. Ya kan? Adu nasib nih, ternyata pas semester pertama daftar KJMU nggak lolos. Ya kan, semester kedua daftar lagi nggak lolos juga, bahkan sampai lembaga kemahasiswaan untuk di bidang beasiswa itu Abid lobby Bang, Abid olah-olah ceritanya gitu kan. Bu, kalau seandainya saya ada kendala, tolonglah Bu dibantu dulu, nanti saya rela dan ikhlas kalau seandainya semesteran pertama itu ibu yang ambil. Saya bilang gitu. Ya kan, saya olah-olah lah itu. Akhirnya nggak bisa ya, nggak kena juga. Ternyata yang dapat teman kelas Abid, dan ternyata si anak ini yang dapat itu ponakannya. Gitu. Akhirnya dua semester itu ada kendala biaya, akhirnya udahlah pindah geser ke tetangga nih, Unindra. Dapatlah di Unindra yang Abid pikir kayaknya di Unindra ini yang lebih murah kan, bisa nih gitu. Untuk ya minimal kita ngabung buat secara pribadi ketutup lah, kayak mikir kayak gitu. Akhirnya udah cobalah di Unindra. Cuman tantangannya itu kalau mau pindah tidak baik-baik gitu, tidak minta rekomendasi pasti ngulang kayak awal. Betul. Berarti pindahan. Bukan ngulang dari. Enggak ngulang Bang. Oh ngulang. Karena kan kalau Abid mau pindahan, minta rekomendasi dari kampus sebelumnya, harus ini kan nanti mata kuliahnya diulang lagi yang belum dipelajari di kampus. Yang dituju diulang lagi. Ternyata kan harus memenuhi syarat pembayaran dulu tuh. Akhirnya udahlah, ngulang aja lah mumpung masih 2 semester gitu. Dapatlah di Unindra, tapi ngulang. Gitu. Tapi gimana ngelihat situasi kondisi mahasiswa akhir-akhir ini di dalam keorganisasian? Jadi gini Bang, untuk pembuka nih Bang ya, Abid berpikir, Abid sadar dan Abid meyakini bahwa hidup yang tidak memiliki tujuan itu lebih menakutkan dibanding kematian. Kenapa kayak gitu? Karena Abid mikir gini, kita yang hidup sebentar ini gitu, kalau nggak punya tujuan akan merasa penyesalan di kemudian hari gitu. Kalau kita nggak punya tujuan-tujuan yang tertentu. Maka salah satu alasan Abid ikut ke organisasi memenuhi tujuan-tujuan itu. Jangkanya panjang gitu, terlepas daripada karir, terlepas daripada kebermanfaatan hidup dan lain sebagainya gitu. Makanya cobalah masuk ke organisasi. Pertama di internal, di himpunan, kemudian ke BEM fakultas, ya kan, sampai juga ke eksternal, jenjang karir dan primordial tuh. Kalau ditanya hari ini kondisinya gimana gitu kan, dari beberapa aspek keorganisasian gitu, hampir mayoritas Bang, organisasi hari ini mengalami degradasi. Degradasi apa? Minat untuk melampaui batas kemampuan diri di dalam organisasi itu. Berarti gini, saya dulu di Hima itu, saya lihat tidak punya kurangnya teman-teman yang rajin melakukan literatur baca. Betul. Gitu. Kita memang dibuat untuk berpikir secara rasional, kalau berpikir secara keorganisasian kan berpikir gitu. Jadi pemanfaatannya ada gitu loh. Pemanfaatan buat organisasi, tapi tidak ada pemanfaatan buat diri sendiri. Betul. Sedangkan kalau kita lihat
kita berorganisasi tujuannya untuk melakukan pengembangan diri. Betul. Nah, gimana Abid lihat kondisi mahasiswa sekarang? Apalagi kalau kita lihat Indonesia, minat baca Indonesia itu di Indonesia itu di angka 60 dari 61 negara. Betul. Minat bacanya. Betul, Bang. Jadi gini, kalau Abid tanggapin daripada minat berorganisasi dulu ya. Kenapa sih degradasi itu hadir gitu? Terlepas daripada organisatornya malas untuk membaca, karena memang itu persentase yang memang jadi data kita nih, bahwa minat baca Indonesia itu udah rendah nih. Betul. Nah, tapi kan terlepas daripada data itu, ada nih mahasiswa-mahasiswa yang mau berkembang melampaui batas kemampuannya di organisasi. Tapi yang jadi permasalahannya, kenapa kita nih organisator itu mengalami degradasi itu? Karena kader-kader yang mau masuk organisasi itu nggak tahu dia mau ngapain di organisasi itu. Salah satunya adalah pemetaan dirinya itu nggak tuntas. Maka ikut ke organisasian, salah satu yang dia lakukan adalah ngikut arus gitu, ya kan? Atau ikut-ikutan temen, atau bahkan diculik, Bang. Itu kan masih kepake tuh sampai hari ini kan. Ayo masih ikut metode-metode lama lah. Betul, makrab gitu kan. Kita have fun, tahu-taunya pelatihan. Ya kan masih banyak yang menggunakan hal itu. Dan itu terbukti bahwa value daripada keorganisasiannya hilang. Sehingga daya tarik mahasiswanya itu nggak ada. Nah, kemudian udah kita sama-sama kerucutin, Bang. Mahasiswa itu secara data yang Abid baca sekitar tahun 2022-2023 itu cuma 6% dari seluruh total pemuda yang bisa masuk menjadi mahasiswa. Mahasiswa ya, berarti iya betul, karena angka pemuda yang tidak melanjutkan studi pendidikan itu kan berakhir di masa-masa SMA sama SMP. Betul. Gitu. Nah, kita yang punya kuantiti sekecil itu aja, ya kan? Itu mereka banyak yang juga ikut-ikutan tuh, ya kan, nggak tulus gitu, nothing tulus untuk menjadi mahasiswa secara utuh gitu, secara kafah gitu kan. Nah, dari situ yang menjadi tantangan kita tuh, terlepas daripada kampus-kampus yang unggulan ya. Kalau kampus-kampus unggulan mereka mahasiswanya pun udah melalui proses pemetaan tuh, karena masuknya susah, gitu kan, UI, UGM dan lain sebagainya gitu. Nah, kita nih kampus-kampus yang menengah ke bawah, ya kan, jangankan pemetaan ataupun tujuan yang konkret untuk menjadi mahasiswanya itu benar gitu, ya kan. Mereka masuknya aja berdasarkan pengguguran kewajiban dari orang tua, atau bahkan tuntutan ijazah dan lain sebagainya. Jadi boro-boro mau ikut organisasi, Bang. Ya kan? Boro-boro dia mau baca, boro-boro dia mau mengimplementasikan sebagai mahasiswa yang utuh gitu. Karena memang dia masuk menjadi mahasiswa, ya tok cuman mau jadi mahasiswa yang dapat ijazah doang. Tanpa dia tahu esensi berkuliah, tanpa dia tahu esensi dari berorganisasi, betul, ya kan? Karena secara fundamental menjadi mahasiswa itu apa sih yang dituju kalau bukan pematangan dalam berpikir? Betul. Bukan berarti ijazah, ya kan? Tapi saya lihat-lihat, kalau saya lihat-lihat ya, teman-teman mahasiswa itu kan sekarang udah jarang lah melakukan metode-metode diskusi. Betul. Kalau dulu kan mungkin kita itu setiap minggu bisa 2-3 kali, satu minggu bisa 2-3 kali berkumpul dan berdiskusi. Nah, betul, Bang. Fenomena-fenomena ini udah mulai hilang di kalangan mahasiswa. Nah, Abid sendiri yang masih aktif sebagai mahasiswa di strata 1 melihat kondisi keaktifan mahasiswa seperti ini kayak gimana? Karena kan kalau kita lihat mahasiswa sekarang itu sudah, kalau kita ajak berdiskusi sudah malas lah. Betul. Tuh. Gimana? Ini ada beberapa perspektif, Bang. Yang pertama, kenapa sih budaya literatur itu menurun? Ya kan, bahkan Abang yang beberapa tahun ke belakang masih mengimplementasikan hal itu gitu. Terus yang kedua, kenapa hari ini justru malah enggak gitu? Mereka yang menjadi mahasiswa kenapa nggak mau baca? Kalau menurut Abid, Bang, yang pertama, kita terganggu sama perkembangannya teknologi. Teknologi, betul. Tuh, mungkin pada saat zaman Abang nggak semasif sekarang.
Betul, nggak Ya kan? semasif sekarang. Mungkin pada saat itu cuman apa, Instagram ya cuman buat hal-hal kayak gitu. Iya, hal-hal TikTok have fun belum aja. ada gitu TikTok kan. belum ada. Nah, hari ini kan kita terganggu sama hal itu. Aktivitas yang memang nggak bisa kita lepas tuh. Dan udah instan, Bang. Betul. Beda sama kita baca buku. Ya. Contoh, kalau kita baca buku itu kita harus melalui proses yang panjang dulu untuk mengetahui sesuatu informasi. Contoh bacaan buku tentang filsafat ilmu misalnya. Ya. Kita mau tahu nih esensi berfilsafat tentang keilmuan gitu kan. Betul. Kita harus baca dulu tuh prolognya, kita harus ngumpulin mood dulu, Iya. kita harus melalui fenomena yang panjang untuk dapat esensi itu. Betul. Sekarang kita cuman ketik doang itu di TikTok, keluar itu semua. Betul. Penjelasannya keluar semua. Para ahli kah, Para tokoh-tokoh ahli. yang sekarang lagi viral, Iya. bahkan kita nggak tahu kredibilitasnya, Betul. ya kan, pakar bukan gitu kan, cuman dia pinter ngomong di depan kamera, Kamera. selesai gitu. Selesai. Karena kepragmatisan itulah Bang yang membuat Iya. kita orang males gitu untuk baca. Betul. Jadi kalau saya lihat-lihat kondisi ini memang cukup prihatin. Tapi kalau zaman saya dulu itu, saya ngajak orang diskusi itu saya tanya, dia pernah baca buku atau buku kesukaannya apa? Oke. Kalau Abid pernah nggak? Ada teman-teman misalnya, Abid mau ngajak diskusi, tapi bingung nih karena harus sefrekuensi dulu biar pemikirannya bisa nyambung gitu di dalam berdiskusi. Betul. Gimana Abid? Ada nggak teman-teman yang Abid lihat bahwa oh ini saya bisa ajak berdiskusi? Oke. Sejauh ini Bang, Ya. 3 atau 4 tahun terakhir menjadi mahasiswa gitu, Abid belum pernah nemu orang yang mau ngobrol berdasarkan bacaan buku. Bahkan Abid temuin sekian banyak, Abid tanya terakhir baca buku apa gitu untuk memantik hal itu gitu. Iya. Terakhir lagi baca buku apa? Wah, buru-buru baca Bang. Iya. Orang saya nggak suka baca gitu. Suka baca. Kenapa nggak suka baca? Sedangkan buku itu masih Abid yakinin untuk sebagai jendela dunia hari Iya. ini gitu kan. Esensinya beda banget gitu. Banyak mereka berdalih bahwa wah sorry Bang, metode pembelajaran gua masih dengan sharing gitu. Gue lebih cepet nangkep dengan hal itu. Itu alibinya mereka tuh. Iya. Ya kan? Gue masih pakai sharing gitu. Gue kayaknya kalau baca buku cepet ngantuk, cepet ini, cepet itu gitu. Ya menjadi secara tidak sadar mereka mengambil hal-hal yang pragmatis gitu, Oke. yang mudah gitu. Kalau bisa dari potongan video ngapain gua harus baca gitu. Iya. Padahal esensi dan feel membaca itu justru lebih puas dibanding kita hanya Iya. lihat video kan. Berarti sampai sekarang belum ada Belum. lihat situasi kayak gitu. Karena kalau saya pikir-pikir, apa yang kita baca kalau kita tidak keluarkan sama aja. Betul. Gitu. Karena sejauh ini yang saya lihat bahwa apapun yang kita baca, buku, majalah ataupun apapun yang kita baca tidak akan itu membuat kita penasaran, tapi tidak akan tersampaikan kalau tidak ada teman diskusi. Betul. Gitu. Karena kalau saya lihat memang hal itu sering terjadi. Karena dulu itu saya pernah baca dulu itu bacaan saya adalah dunia Shopee. Kalau saya kalau ketemu orang, kalau mau ngajak mereka berdiskusi lebih ringan, saya ngajak mereka baca buku dunia Shopee. Karena lebih ringan dalam perjalanan, karena dikemasnya dari bentuk novel ya, bentuk cerita. Itu karena hal-hal itu yang lebih ringan. Betul. Gitu. Sampai sekarang pun kalau saya lihat anak-anak modelan kayak gitu, saya bilang cobalah kau baca buku ini dulu baru nanti kita diskusi di bab pertama. Betul Bang. Gitu. Tapi mereka pas lihat bukunya ternyata tebalnya segini. Iya. Siapa yang mau baca gitu kan? Ya baca tebal gini, saya aja baca nggak nyampe tamat. Iya itu dia. Karena tapi memang seru bacaannya. Saya lihat memang buku itu memang seru, diajak untuk berinteraksi, berpikir secara cepat untuk bagaimana mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Nah itu yang kemudian saya lihat bahwa oh ternyata metode kita belajar, metode kita berdiskusi untuk apa